berbuah lebat, hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami siap untuk mendengar, dan kami bersyukur Bapa Engkau yang mengurapi aku, hamba-Mu, Susulianti Ardi Winata Bapa. Engkau yang mengurapi aku dengan urapan minyak kudus-Mu yang baru, Engkau yang menjadikan aku di balik salib-Mu, di bawah salib-Mu, biar hanya sinar terang kemuliaan-Mu Tuhan yang memancar, dan biar semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang agung dan perkasa, kita semua yang siap untuk mendengarkan pesan profetik Tuhan malam hari ini, kita sama-sama katakan haleluya, amin, amin, amin. Shalom semua ya teman-teman, shalom selingling. Ya, harusnya saya nyampein pesan profetik ini minggu lalu, teman-teman ya. Cuman saya juga minta maaf sama Cilingling, soalnya saya kemarin ini nge-WA Cilingling tuh udah subuh, teman-teman ya. Harusnya tuh hari Sabtu malam saya udah nyampein. Tapi karena Sabtunya tuh jam 2 subuh, jam 3 subuh, saya lupa. Saya terlambat nyampein ke Cilingling gitu. Jadi Cilingling udah nggak mungkin lah ya udah di hari yang sama gitu. Jadi saya minta maaf ini ada keterlambatan sedikit, tapi saya percaya tetap Tuhan yang akan memberikan kekuatan ya untuk setiap teman-teman kekasih Tuhan sore malam hari ini untuk tetap kuat dan tetap bertahan ya teman-teman ya. Nah, waktu saya dapatkan hal ini teman-teman, saya tuh lagi pujian penyembahan ya teman-teman. Lagi saya kusuk pujian penyembahan subuh-subuh ya teman-teman. Mesbah doa bersama dengan pendoa saya. Kemudian lagi pujian, lagu pertama, masih lagu pertama, lagi kusuk-kusuknya gitu ya, lagi menikmati hadirat Tuhan gitu ya, hadirat Tuhan begitu kuat karena Tuhan kita, Tuhan yang suka dipuji ya, Dia Tuhan Allah kita yang bertahta di atas pujian penyembahan kita, umat kesayangannya. Nah, waktu saya sedang menikmati, tiba-tiba Roh Kudus ngomong teman-teman ya, 3 kali ya, Roh Kudus tuh ngomong, angkat kepalamu ya, bangkit kepalamu sebab keselamatanmu datang. Tadinya waktu ngomong pertama saya kaget gitu ya, sampai saya hampir berhenti gitu, pujian penyembahan hampir berhenti. Ya karena memang setiap kali pujian penyembahan Tuhan banyak ngomong, jadi walaupun saya kaget saking senengnya gitu ya, tapi ya nggak berhenti ya, tetap pujian, tetap nyanyi. Kemudian 2 kali, 3 kali Roh Kudus ngomong hal yang sama ya teman-teman, angkat kepalamu sebab keselamatanmu datang ya. Jadi mungkin ya teman-teman waktu saya udah beres pujian penyembahan, saya merenungkan ya kata-kata ini ya. Walaupun memang saya tahu ini ayat firman Tuhan ya, tapi saya bukan lagi baca firman ya. Saya dapat itu tuh saya nggak dengar jelas lagi pujian penyembahan. Jadi waktu saya merenungkan ya, saya dapat hikmatnya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin ya di antara kita teman-teman ya, seperti yang saya juga udah sharing ya teman-teman di beberapa sharing firman yang udah lalu ya teman-teman. Mungkin kita ini ada yang mengalami hal-hal seperti yang Lazarus alami, ya teman-teman ya. Ada stagnasi, ya teman-teman. Mungkin ada bisnis yang turun ya omsetnya, ya. Mungkin ada pekerjaan yang mungkin target-target belum tercapai, ya. Malah mungkin Januari, Februari, Maret, April itu kayaknya kita doa juga kayaknya ada satu atmosfer yang sulit ditembus gitu ya. Nah, mungkin karena hal-hal seperti itu ya, ada juga mungkin doa-doa kita yang kayaknya udah lama banget belum dijawab teman-teman ya dari tahun lalu. Ini mungkin membuat kondisi anak-anak Tuhan ya hari-hari ini berjalan dengan tertunduk, teman-teman ya. Berjalan mungkin dengan hati yang sedih ya. Mungkin menaikkan doa-doa juga dengan kekurangan iman ya, teman-teman ya. Maka Roh Kudus berkata dengan kuat ya, angkat kepala kita ya. Mari hari-hari ini kita mengangkat kepala kita karena apa? Karena Roh Kudus katakan sebab keselamatan kita sudah datang ya, bukan akan datang ya. Kalau akan datang mungkin masih teman-teman ya, mungkin tahun depan ya 2027. Aduh, mungkin udah kelamaan ya kita nunggu juga udah hilang kesabaran teman-teman ya. Tapi Roh Kudus kata keselamatanmu sudah datang. Berarti keselamatan yang dari Tuhan ini sedang mengerjakan ya, Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang menjadi keselamatan untuk kita teman-teman ya. Mungkin ada yang sakit ya, udah lama sembuh-sembuh ya. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan koma ya di rumah sakit teman-teman ya. Kayaknya nggak ada kemajuan sedikit ya. Nah, ayo
kita mungkin sebagai keluarganya, ya, kita mungkin sebagai teman dekatnya. Ayo kita juga mungkin untuk orang-orang yang nggak bisa dalam Grace Ministry, ya, belum belum mengenal Tuhan, ya. Ayo kita juga jadi suara pengharapan, teman-teman, ya, jadi suara yang memberikan kekuatan, katakan bahwa mari bangkit bersama-sama, ya, angkat kepala kita sebab keselamatan kita sudah datang. Ya, percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang mengerjakan apa yang menjadi jawaban doa kita, ya, apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi kebutuhan kita yang betul-betul urgensi, ya, teman-teman, ya. Mungkin ada yang keadaannya sedang di ujung tanduk, ya, teman-teman, ya. Mungkin harus bayar ini, bayar itu, ya, teman-teman, ya. Mungkin harus bayar angsuran mobil, ya. Mungkin ada yang anak-anaknya belum selesai kuliah, teman-teman harus bayar, ya. Dan benar-benar hari ini urgensi, teman-teman ada di ujung tanduk, percayalah, ya, Allah Roh Kudus sedang mengerjakan keselamatan untuk kita, teman-teman, ya. Jadi ayo sama-sama bangkit, ya. Bukan hanya untuk bangkit untuk diri sendiri, teman-teman, ya. Kita juga harus bangkit untuk keluarga kita, teman-teman, untuk orang-orang yang kita kasihi, ya. Lah sekarang kalau kita yang mengenal Tuhan, ya, kita lemah, letih, lesu, ya, kita loyo, teman-teman, ya, nah kita bisa menguatkan keluarga kita, teman-teman, ya. Orang-orang jangan bicara dulu yang keluar lah, ya, teman-teman, jangan bicara dulu yang jauh-jauh, ya. Kita tuh harus menguatkan anak-anak kita, ya kan? Kita menguatkan suami kita, istri kita, gitu, ya. Kita harus menguatkan kalau kita punya adik, kita punya kakak, gitu kan? Kita kuatkan mereka, teman-teman. Orang tua kita, ya, mungkin mereka banyak mengeluh hari-hari ini, kita menguatkan mereka, teman-teman, ya. Juga mungkin ada teman-teman kita, ya, nggak usah yang terlalu jauh lah, teman, ya. Nggak usah juga mungkin terlalu berpikir untuk, oh, kita ini harus bawa jiwa-jiwa, harus bawa jiwa, betul, ya. Amanat agung Tuhan harus kita kerjakan, ya. Tapi hari-hari ini, teman-teman sadar nggak sadar nih, saya mau sadarin nih, teman-teman, banyak domba-domba yang terhilang loh. Ya, banyak loh domba-domba yang hari ini terhilang, teman-teman, ya. Kayak kemarin saya nggak sengaja, teman-teman, buka Instagram. Ya, ada temannya anak saya. Kebetulan deket banget juga sama saya, ya. Nah, udah mulai nih, teman-teman, ya. Walaupun dia belum meninggalkan Tuhan, ya, tapi dia udah mulai, ya, menduakan Tuhan, teman-teman, ya. Dia pergi ke Bali, ya. Dia eh, menyembah Allah asing, ya, dan dia sharing gitu, ya, di Instagramnya, di videonya tuh dia sharing, ya, dia lagi nyembah patung, ya, bareng sama orang tuanya pakai doa, ya. Patungnya jelas-jelas itu mah patung setan lah, patung hitam, teman-teman, ya. Kemudian dia juga nyembah akar pohon beringin, ya. Ini masih ke gereja loh, teman-teman, ya. Jadi saya juga mau ngingetin nih, siapa tahu mungkin ada juga nih di antara teman-teman, ya, yang melakukan ini. Aduh, tolong, ya, teman-teman, jangan, ya, jangan menduakan teman, jangan menduakan Tuhan, ya, teman-teman, ya. Juga kalau kita lihat teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita, kita ingetin, teman-teman, ya. Banyak di antara mereka yang terhilang, ya. Dan itu tuh jelas-jelas menduakan Tuhan, teman-teman. Saya melihat banget itu pendeta Hindu lagi baptis mereka, gitu, ya. Ini temannya anak saya tuh lagi dibaptis. Baptisnya bukan kita diselam, ya, tapi seperti orang Katolik dipercik gitu, ya, di atas kepala disiramin air, tapi sama pendeta Hindu yang pakai topi putih, ya. Mereka melakukan itu. Dan kemudian teman anak saya ini menggelar ini karena influencer gitu kan, ya, konfirmasi gitu, ya, kayaknya menggelar sharing gitu, mereka sharing dan mengatakan bahwa asalnya banyak yang nanya apa pindah agama nih, kok pindah agama, Kak. Dia dengan tenang gitu ngomong nggak pindah agama, kita tuh sempat stres dan kita tuh mau ngelepas stres dengan cara ini. Di situ tuh saya tuh tergerak gitu, ya, kayaknya Roh Kudus ngomong terus, saya tuh kayaknya nggak mau ikut campur lah, ya, teman-teman, ngapain. Suami saya juga ngomong ngapain lah, nggak usah campur. Tadinya saya mau ngubungin karena saya punya kontaknya gitu. Saya mau ngingetin karena Roh Kudus jelas suruh saya ingetin. Tapi karena suami saya ngomong gitu, saya mikir juga. Tapi Roh Kudus kuat gitu, ya, ngomong. Kalau kamu nggak ngingetin dia, darahnya ditanggung sama kamu. Dosanya ditanggung sama kamu. Karena kamu yang tahu kebenaran, kamu nggak nyampein. Akhirnya dengan sangat terpaksa gitu, ya, teman-teman, saya lain lah dengan kata-kata yang sangat halus. Karena jangan sampai menyinggung gitu kan. Nanti bisa benar-benar ninggalin Tuhan. Aduh, saya malah dosa lebih parah, ya, teman-teman. Ya, saya kasih tahu lah, tolonglah sesulit pun keadaan kamu,
Jangan sampai menduakan Tuhan ya, karena 10 perintah Allah itu perintah nomor 1 ya teman-teman. Jangan ada padamu Allah lain teman-teman. Jangan ya. Lah kalau keadaannya sekarang nih, Tuhan masuk antikris gitu kan, belum dipasang chip 666 tuh belum dipaksa teman-teman ya. Keadaan sekarang tuh masih jauh lebih nyaman gitu kan. Udah menyembah berhala gitu. Sama seperti ke Gunung Kawi. Wah, gimana nanti kalau udah dipaksa pasang chip 666, teman-teman? Apakah kita mau dengan begitu mudahnya menjual Yesus gitu? Apakah mau dengan mudahnya melepaskan kasih karunia ya yang sudah Ia berikan berlimpah atas kehidupan kita? Apakah mau dengan mudahnya kita melepaskan keselamatan kita? Ya, yang Tuhan itu sudah berikan untuk kita bukan dengan harga murah, teman-teman ya, dengan harga yang sangat mahal ya. Dagingnya habis teman-teman ya, dagingnya habis kita ya, darahnya habis untuk kita teman-teman ya. Bahkan kejahatan di dalam membuat Tuhan begitu sengsara, menyakiti Tuhan dengan sedemikian hebatnya itu, kalau saya lihat nggak ada teman-teman ya, orang yang disiksa separah itu, separah Tuhan kita disiksa tuh nggak ada teman-teman ya. Bahkan kalau misalnya saya dengar juga dari teman saya, ada yang orang Batak yang mereka suka makan tanda kutip ya anjing, sorry ya teman-teman ya, itu ngebunuh anjing juga ya, nggak seperti ngebunuh Tuhan teman-teman. Aduh, Tuhan kita tuh dibunuh itu dengan cara yang mengerikan teman-teman. Jangan semudah itu menjual iman kita teman-teman ya, jangan semudah itu melepaskan Yesus ya. Mari kita sama-sama membuat ketetapan di kita ya, bahwa sekali Yesus tetap Yesus ya. Kita harus berdoa hari-hari ini ya teman-teman ya, bahwa minta kekuatan untuk kita boleh menyelesaikan pertandingan iman kita sampai di garis yang terakhir teman-teman ya, sampai di garis yang terakhir. Jangan yang setengah-setengah teman-teman, tapi sampai di garis terakhir. Kemenangan hilang gemilang ya, dengan finishing well, dengan finishing strong ya teman-teman ya. Supaya apa? Waktu kita menghadap tata Kristus tuh kita benar boleh menerima kemuliaan ya yang dari Tuhan sendiri untuk kita yang mengasihi Dia ya. Jadi hari-hari ini ayo kita menguatkan diri kita mengangkat kepala kita sebab keselamatan kita sudah datang dan kita menguatkan ya. Kita menguatkan orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman terdekat ya. Kalau memang Tuhan memberikan kita kasih karunia ya, untuk di hari-hari ini juga kita bisa membawa banyak jiwa ya, lebih banyak lagi bicara untuk mereka, enggak masalah ya. Tapi jangan sampai kita kejauhan teman-teman ya. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan kita bawa ya. Tapi suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri belum mengenal Kristus. Ya, mereka jauh dari Tuhan ya. Mereka jauh dari waktu-waktu kita untuk menyentuh hidup mereka, untuk menyentuh hati mereka gitu. Jangan sampai seperti itu juga teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya. Ini saya udah pernah ngomong, tapi saya ngingetin lagi teman-teman ya. Karena ternyata Roh Kudus ngomong terus ya. Cilingling udah kita dengar ya teman-teman, kesaksiannya luar biasa ya, bahwa Cilingling ini mendapatkan satu tempat berdoa ya, cara doa yang baru ya. Bahkan Cilingling katakan ini benar-benar apa yang belum pernah dilihat mata ya, belum pernah didengar telinga, belum pernah timbul dalam hatinya, Tuhan sediakan justru bukan di masa-masa yang mudah teman-teman. Justru di masa-masa yang Tuhan katakan dunia sedang berlari menuju kepada kesudahannya ya. Tapi justru beliau mendapatkan hal yang indah ini dari Tuhan ya. Bahkan mungkin belum pernah didoakan ya. Cilingling mungkin tidak berani untuk mengharapkan hal ini terjadi ya. Tapi Tuhan izinkan. Karena ujungnya apa teman-teman? Apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah timbul dalam Tuhan sediakan untuk kita anak-anak ngasih Dia. Jadi intinya kenapa Cilingling mendapatkan hal yang luar biasa ini? Karena Tuhan mendapati hatinya yang mengasihi akan Dia, teman-teman ya. Kita belajar kasih kepada Tuhan tuh jangan pamrih, teman-teman ya. Betul, manusia itu masih banyak kebutuhan, betul. Tuhan tahu, teman-teman. Tuhan tahu kebutuhan kita banyak, Tuhan tahu ya. Kebutuhan pangan, papan, sandang, transportasi. Tuhan tahu, Tuhan ngerti karena Dia pernah jadi manusia, teman-teman. Dia sangat mengerti. Dia sangat peduli. Tapi tolong, teman-teman ya, hubungan kita itu jangan dibangun hanya berdasarkan landasan manfaat, teman-teman ya. Kita mau kasih ini, kita dapat apa dari Tuhan? Jangan seperti itu, teman-teman ya. Karena Tuhan itu udah terlebih dulu memberikan yang terbaik sekali dari yang Dia miliki ya. Saya pernah
ngomong kan teman-teman ya, kasih Tuhan nggak akan mungkin gagal mengasihi kita. Karena kasih Tuhan gagal mengasihi dirinya sendiri. Makanya dia sampai mati karena dia gagal mengasihi dirinya sendiri, ya kan? Karena Lingling bisa dapat hal yang luar biasa. 1 Korintus 2:9. Karena dia didapati hatinya sangat mengasihi Tuhan, teman-teman, ya. Jadi hubungan kita sama Tuhan jangan berlandaskan dengan manfaat, tapi berdasarkan dengan kasih yang agape, teman-teman, ya. Saya juga ya nggak menutup juga kemungkinan saya juga berdasarkan manfaat. Betul, kita sebagai manusia pasti ada ya manfaat-manfaat yang kalau kita doa tuh kita tuh karena punya keinginan ini gitu ya, punya keinginan itu Tuhan ngerti. Tapi jangan semata untuk itu, teman-teman ya. Jangan semata-mata karena kita butuh A, kita butuh B, kita butuh C baru cari Tuhan ya. Gak butuh Tuhan, kita diberkati, kita nggak cari Tuhan. Jangan semata-mata hanya karena kita butuh Tuhan ya, baru kita cari Tuhan. Biasakan kita nggak butuh Tuhan juga kita mencari Dia. Kita memuji menyembah Dia. Kita menyatu dengan Dia. Di dalam pembacaan firman Tuhan tuh kita menyatu dengan Dia, teman-teman. Ya, jadi kalau kita melatih diri kita untuk terus ya menyenangkan hati Tuhan, justru di saat-saat yang paling urgent kita membutuhkan pembelaan pertolongan Tuhan, percaya teman-teman ya, yang paling urgent itulah Tuhan akan segera datang menolong kita. Nggak perlu waktu lama, nggak perlu pakai minta. Kayak Cilingling kan nggak minta tempat, dikasih tempat, ya kan? Waktu doa juga nggak terlalu lama. Cilingling ngomong, dia doa sepakat sama timnya gitu kan, untuk kursi. Pada saat no grand opening butuh kursi, butuh makanan ya, butuh kue-kue ya kan, butuh segala sesuatu banyak teman-teman ya. Tapi Tuhan bisa tiba-tiba dengan begitu cepat dikasih nama-nama ya, dikasih list nama yang ternyata itu jawaban ya. Ada orang yang siap untuk kursi, ada orang siap untuk makanan ya, siap untuk kue-kue ya, untuk segala sesuatunya Tuhan bukan cukup tapi berlimpah-limpah teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Si Ling sampai ngomong, kayaknya kalau saya yang disuruh bayar nggak akan sanggup. Teman-teman ingat ya, beliau bersaksi seperti itu kan. Ini bukan di saat yang mungkin untuk mendapatkan itu, ya kan? Menjadi satu hal yang mustahil ya untuk saat ini Ciringling dapat, tapi dia dapat yang mustahil itu, teman-teman ya. Ayo kita bersama-sama ya belajar dari teladan iman kita, Ciringling ya, belajar supaya kita juga mendapat. Kita pasti dapat kok, teman-teman ya. Karena ini 1 Korintus 2:9, tiap hari teman-teman saya dapat konfirmasinya ya. Saya lagi dengerin teman-teman saya juga profet-profet yang dari Taiwan ya, dari Afrika, Amerika, mereka juga sama. Khotbahnya apa? Ditutupnya tetap teman-teman. Ditutupnya 1 Korintus 2:9. Ditutupnya tetap 1 Korintus 2:9. Maka sampaikan lagi ya. Kita yang belum dapat, ayo terus ya. Kita pasti dapat ya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih. Terus senangkan hati Tuhan. Hari-hari ini banyak ikhtiar sama Tuhan ya, bikin janji ya, wah Tuhan aku mau nyenangin hatimu lebih lagi. Walaupun mungkin jawaban belum datang ya, walaupun mungkin terobosan saya masih menunggu ya, tapi Tuhan aku mau menaikkan pujian ini tuh untuk nyenengin hati Tuhan ya. Aku mau hari-hari ini mengerti, bukan cuma dimengerti, tapi hari-hari ini aku mau mengerti Tuhan, apa yang jadi hatimu, apa jadi kerinduanmu. Itu yang saya lakuin, makanya berani ngomong teman-teman ya. Kalau nggak saya nggak berani ngomong, bahaya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang keren. Ini keren banget, teman-teman juga pasti semua senang dengar ini ya. Jadi gini, ini lagu juga saya nggak mau nyanyi teman-teman ya. Pujian ini nggak masuk list di mesbah doa subuh itu bersama dengan pendoa. Tiba-tiba saya nyanyi ini dan lagu ini keren banget. Dan ternyata berapa hari kemudian saya dapat konfirmasi dari profet yang bahas dengan begitu indah, teman-teman ya. Lagunya tuh seperti ini. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau beriku sukacita, jiwaku bermasmur, dengan senap kekuatanku memujimu Tuhan. Ya, di paragraf yang pertama jelas ya dikatakan bahwa
Kau ubah ratapku jadi tarian. Jadi percaya hari-hari ini Tuhan tuh mau mengubah ratapan kita ya. Tuhan mau menghapus air mata kita, teman-teman ya, mengubah menjadi tari-tarian. Gimana caranya saya nggak ngerti. Karena pergumulan kita beda-beda, teman-teman. Tapi janji Tuhan janji yang pasti dibayar. Dia bukan seorang manusia yang berjanji lalu tidak sanggup. Sorry, nggak sanggup, kekurangan dana. Sorry, nggak sanggup nih, masih nunggu berkat. Sorry, nggak sanggup nih, waktunya belum pas. Nggak. Tuhan kita itu dia adalah pribadi yang berjanji dan dia pasti menjamin janjinya jadi kenyataan. Ya, jadi yang pertama dia mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Yang kedua lebih keren lah teman-teman ya. Tuhan kita membuka kain kabung. Tujuannya apa buka kain kabung teman-teman? Ya, yaitu memberikan kita jubah baru. Ya, ada 3 jubah teman-teman ya yang kita pasti masing-masing akan dapat ya. Apa dapat satu, apa dapat tiga-tiganya, apa dapat dua, saya nggak tahu ya. Makanya teman-teman harus intim sama. Yang pertama adalah jubah promosi, yang kedua jubah kemuliaan, yang ketiga adalah jubah berhasil. Ya. Nah ini dibahas juga sama profet dari Afrika ya. Dia juga ngomong hal yang sama, bahkan penjelasannya lebih panjang lagi ya. Jadi seperti contohnya ya teman-teman Yusuf ya. Waktu dia di dalam penjara dia pasti pakai baju seorang tahanan ya. Tapi waktu di hari itu dia dapat kemuliaan Tuhan ya, dikatakan bahwa dia harus mencukur jenggotnya teman-teman ya. Dan dia harus pakai jubah kemuliaan. Supaya apa? Supaya dia sanggup dan berani berdiri di depan raja. Karena dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia harus copot baju yang lama, dia harus ganti dengan jubah kemuliaan. Hari-hari ini juga sama, teman-teman ya. Kalau kita nggak mau copot jubah kita yang lama, ya Tuhan udah suruh copotin jubah kamu yang lama. Ganti pakai jubah baru ya. Pakai jubah kemuliaan, pakai jubah promosi, pakai jubah keberhasilan. Kita nggak mau. Zona nyaman kita ya itu ya, jubah yang lama itu zona nyaman kita ya, keberhasilan kita mungkin di masa yang lalu ya, kemenangan kita mungkin di masa yang lalu ya, duit juga masih banyak kok gitu kan, nggak mau ganti jubah yang baru ya, jubah yang lama masih jubah zona nyaman saya. Jangan jangan salah teman-teman ya, ini tuh bicara jubah yang baru bukan hanya untuk orang-orang yang model seperti Yusuf gitu kan, model seperti Bartimeus ya, yang buta tiba-tiba pakai jubah kesembuhan, bukan cuma itu teman ya. Tapi ini juga bicara tentang orang-orang ada di zona nyaman yang mungkin hari-hari ini duitnya masih banyak gitu ya teman-teman ya, berkatnya masih berlimpah-limpah ya, nggak ada masalah gitu ya, hidup keluarga harmonis aja. Jangan salah, Tuhan tetap mau meningkatkan kehidupan kalian gitu ya kan. Kenapa kalian mau mempertahankan zona nyaman itu yang sebenarnya di mata Tuhan bisa lebih mengalami peningkatan yang lebih lagi gitu ya, bisa lebih menikmati keberhasilan yang lebih lagi. Supaya apa teman-teman? Tuhan tuh ngomong hari-hari ini tuh kita tuh bukan cuma diberkati untuk kita aja, bukan. Kita diberkati hanya untuk keluarga kita, hanya untuk foya-foya, untuk diri dan keluarga kita dan kita dan kita dan kita, bukan teman-teman ya. Tuhan ngomong dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa supaya kita justru di masa yang gelap ini keluar teman-teman. Jadi apa? Jadi berkat yang besar. Untuk jadi berkat yang besar. Apa? Teman-teman juga tahu ya, kita nggak akan mungkin lihat bulan. Kita nggak akan mungkin bisa lihat bintang kalau nggak di tengah kegelapan. Ya, keadaannya harus gelap dulu. Ya, harus ada yang namanya malam hari dulu. Baru kita bisa lihat terang bulan begitu indah ya. Waktu bulan purnama, bulan begitu indah. Waktu bintang berkilauan, berkelap-kelip begitu indah, kita baru bisa lihat di tengah-tengah keadaan yang gelap, teman-teman. Maka saya percaya, terus saya dengungkan kan, pemulihan gereja Tuhan, kebangkitan gereja Tuhan, justru kita akan lihat di tengah-tengah dunia yang gelap, bukan di tengah dunia yang sedang terang, bukan di tengah dunia yang sedang baik, bukan. Kita akan lihat satu kebangkitan gereja Tuhan yang besar di tengah-tengah kegelapan yang sangat gelap. Itu ya teman-teman. Saya udah pernah sharing mimpi saya ya teman-teman, yang mungkin mau dengar lagi ya. Mungkin 2 atau 3 sharing firman Tuhan sebelum ini. Saya udah ngomong tentang mimpi saya, tentang Indonesia. Kemudian, jadi teman-teman pastikan ya, kalau Tuhan suruh kita buka jubah kita yang lama, ganti dengan jubah yang baru hari-hari ini, siap ya. Siapkan telinga kita untuk dengar suara Tuhan. Siapkan
mata rohani kita lebih lagi untuk melihat apa yang Tuhan tuntun, menjadi tuntunan Tuhan untuk hidup kita ya. Suruh copot jubah, seenak apapun kehidupan kita copot teman-teman. Apa? Kita mau mendapatkan jubah dengan kemuliaan yang lebih lagi. Ya teman-teman ya, sama juga seperti Bartimius ya. Kalau dia nggak mau lepas jubahnya sebagai pengemis, sebagai orang buta, dia nggak akan pernah lepas dari seumur hidupnya dari gelar sebagai seorang pengemis buta ya. Tapi waktu Tuhan memanggil dia ya, Bartimeus come here ya. Tuhan memanggil Bartimeus dan dia mendengar dan dia menjawab panggilan Tuhan dan dia melepaskan jubahnya sebagai seorang pengemis yang buta. Dia mengenakan jubah kesembuhan. Hari itu kehidupannya berubah, nasibnya berubah. Dari seorang pengemis yang buta menjadi seorang yang mendapat mujizat Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan waktu itu dia memberi kesaksian, ya, menjadi kesaksian yang besar karena waktu itu dikatakan dalam firman dia dipanggil sama ahli Taurat kan. Ya maksudnya mereka nggak percaya tapi nanya gitu kan, dengan kuasa mana kamu bisa sembuh gitu kan. Akhirnya dia mempermuliakan nama Tuhan, ya teman-teman ya. Mari kita ganti jubah kita di musim yang baru ini. Kemudian teman-teman ya, yang keempat, Filipi 4 ayat 19. Ini juga terus Roh Kudus ngomong. Sampai saya tidur, bangun tidur juga bangunin lagu ini teman-teman ya. Itu yang lagunya teman-teman juga pasti hafal ya. Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung bersama Dia. Di dalam kekuatan kuasanya Allahku, itu ya teman-teman ya. Jadi biasakan teman-teman ya, kalau kita dalam keadaan lagi mengalami serangan ya, itu kan henti-hentinya tuh ya. Kuasa kegelapan pasti memanahkan api-api ya, panah-panah api kepikiran kita ya, supaya kita takut, supaya kita cemas, supaya kita negative thinking ya. Akhirnya kita juga nggak bisa jaga pikiran, akhirnya nggak bisa jaga mulut gitu kan, yang ngomong sembarangan yang negatif gitu kan. Hati-hati teman-teman. Jadi begitu panah api menyerang kita, bahkan kita ingat ini teman-teman, walaupun nggak ingat semua, ingat satu deh. Saya nih teman-teman ya, kalau tiba-tiba ada kepikiran, aduh khawatir A, khawatir B, saya langsung balikin teman-teman ya. Saya langsung muji nyembah Tuhan. Kalau muji nyembah Tuhan udah capek, tetap masih ada pikiran, saya ingat ini tiba-tiba nih. Tiba-tiba saya memaksakan untuk mengingat. Jadi teman-teman, ingatan tolong dipakai nih ya, 1 Korintus 9. Langsung omong kepada jiwamu, terima kasih Tuhan, apa yang belum pernah aku lihat, pernah aku dengar, belum pernah timbul dalam hati pikiranku. Engkau sudah sediakan bagiku yang mengasihi Engkau. Saya yakin 1000% teman-teman karena saya sudah mengalaminya. Waktu kita ngomong kepada jiwa kita dan kuping kita mendengar, saat itu juga kekuatan Tuhan ya, kita langsung dapat kekuatan Tuhan. Itu ya teman-teman, Filipi 4 ayat 19 keempat. Kemudian yang kelima teman-teman ya, bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Nah ini keren, ini juga teman-teman pasti senang ya. Tapi teman-teman ya, mau dapat tolong ya kan, terus intim Tuhan ya kan. Karena apa? Tuhan tuh lebih peduli sama keselamatan kita teman-teman. Benar, Tuhan tuh nggak lebih peduli. Misalnya nih ya, ini anak saya juga, puji Tuhan saya bersyukur loh teman-teman, anak saya juga ternyata saya nggak ngajarin dia tuh, hikmatnya tuh malah kadang-kadang lebih daripada saya. Padahal umur baru 24 tahun teman-teman, dia baru lulus S1 beasiswa tahun lalu September ya. Puji Tuhan malah dia suka ngomong gitu sama saya ya. Dia tuh ngomongnya gini, pokoknya kita tuh mau dapat sesuatu tuh bukan ngejar sesuatu itu. Anak saya ngomong ya sama saya, Mi, kalau mau dapat sesuatu ya aku tuh nangkapnya jangan ngejar sesuatu itu. Kita ngejar Tuhannya, nanti Tuhan dengan mudah loh memberikan itu untuk kita. Nah, itu tuh saya juga udah ngeh ya, tapi saya dengar perkataan anak muda seperti ini gitu. Saya tuh sepertinya jadi lebih ngeh lagi teman-teman ya, jadi lebih ngeh lagi. Kadang-kadang kita tuh terbalik teman-teman ya kan, kadang-kadang kita terbalik,
Kita mikirin gimana ya caranya biar dapat A, gimana caranya dapat B. Kita pakai kekuatan kita ya teman-teman ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak dapat juga kan? Akhirnya nggak dapat teman ya kan? Tapi ya waktu kita duduk di hadirat Tuhan, ya kan? Menikmati Tuhan, menikmati perhentian di dalam Tuhan, ya. Saat itu loh Tuhan memberikan, ya kan? Karena firman Tuhan juga berkata apa? Tuhan memberkati orang-orang yang dicintai di saat sedang tidur, ya kan? Firman Tuhan juga berkata apa, teman-teman? Tuhanlah yang menjadikan kaya, jadilah tidak menambahinya, ya. Jadi hari-hari ini, terutama hari ini ya teman-teman, saya ngerasa banget telah tidak menambah itu. Benar banget teman-teman ya. Kayaknya hari-hari ini kalau kita mau pakai kekuatan, kita makin pakai kekuatan, makin nggak dapat apa-apa. Percaya nih kalau teman-teman banyak yang bisa kesaksian, bisa ngomong, pasti ngalamin hal yang sama ya. Karena firman Tuhan juga udah ngomong teman-teman ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan, Yeremia 17 ayat 7 ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan Allahnya. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan orang lain terkutuk. Ngeri teman-teman, kalau firman Tuhan terkutuk itu ngeri. Ya, enggak dikatakan terkutuk aja juga hidup orang itu sudah ada masalah kan. Apalagi kalau firman Tuhan katakan terkutuk lah. Ya kan, lebih ngeri lagi keadaannya teman-teman daripada kita yang hidup hari-hari ini gitu ya, bersama-sama dengan Allah. Kalau dikatakan terkutuk lebih ngeri lagi. Jadi ayo, jangan ngandelin orang tua teman-teman. Mungkin saat ini orang tua kaya gitu kan. Tapi percayalah suatu hari mereka tuh akan dipanggil Tuhan. Kalau mereka pergi dipanggil Tuhan, kita ngandelin mereka, percayalah kita juga akan pergi bersama dengan mereka ke alam baka. Percaya teman-teman. Ya kan, karena umur mereka terbatas. Kalau kita ngandelin kekuatan kita nih teman-teman, saya punya teman yang dulunya hebat. Dia itu tulang keluarga, perempuan. Di waktu dia sakit, di tempat tidur, nggak bisa apa-apa. Dia akan jadi orang yang paling parah, mengutuki diri sendiri seperti Ayub. Kenapa? Karena dia ngandelin diri sendiri. Jadi waktu dirinya sakit, dia pasti nyalain terus diri, kutukin diri, persis seperti Ayub, teman-teman. Tapi waktu kita, firman Tuhan mah nggak pernah salah ya, waktu kita mengandalkan Tuhan, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan aku, kata Tuhan. Kenapa? Tuhan nggak pernah mati, teman ya. Tuhan udah mati, sakit pagi dia bisa bangkitin diri dia sendiri, teman-teman. Ya kan? Tuhan nggak pernah pergi. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Dia selalu peduli. Lu mengerti? Itulah gunanya Tuhan. Karena dia selalu ada dan selalu menerima kita apa adanya. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ada 4 cara Tuhan menjawab doa kita hari-hari ini yang keren banget ya. Yang pertama yang saya dapetin, saya udah pernah ngomong, saya tekanin lagi karena waktu kemarin justru lagi saya sharing di sini saya baru dapat, jadi nggak ditekenin. Sekarang Tuhan mau tekanin lagi, ingetin supaya nggak lupa. Tuhan akan menjawab doa kita, janjinya secara sekaligus. Itu teman ya. Ini nih saya berani ngomong lagi karena ada konfirmasi ya. Profet-profet juga ngomong sekaligus. Mungkin ada 2, 3, 4, 5 janji yang akan sekaligus Tuhan genapi. Karena apa? Karena udah lewat waktu delay yang cukup panjang. Jadi sekaligus ya teman-teman. Kemudian kedua dengan percepatan ya, karena ini udah mau akhir tahun lagi. Nggak kerasa ini udah mau tahun baru Israel teman-teman, September ya. September nanti ada janji-janji Tuhan banyak lagi gitu kan. Jadi janji-janji baru dikasih lagi nih, janji-janji Tuhan yang lama udah pasti harus Tuhan bayar gitu kan dengan percepatan. Kemudian yang ketiga secara suddenly, saya juga udah ngomong ya. Saya ingetin lagi suddenly, tiba-tiba. Jadi jangan sampai nih ya, kita ternyata 2 hari lagi dapat jawaban doa ya. Tapi karena kita ngerasa, aduh udah putus asa Tuhan, aku udah lemah, letih, lesu, beban berat. Aku udah nggak mau doa lagi Tuhan, udah capek. Aku nggak mau puasa lagi Tuhan, udah kurus badannya puasa terus gitu kan. Ternyata 2 hari lagi terobosan kita. Ternyata 2 hari lagi malaikat siap mengirim jawaban doa kita. Jangan sampai seperti itu, teman-teman ya. Karena apa? Suddenly Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan menggenapi apa yang menjadi kerinduan hati kita, doa kita. Dan yang terakhir, Tuhan akan memberi berkat yang besar.
Ya, jadi 4. Tuhan beri berkat yang besar, Tuhan beri berkat sekaligus, Tuhan beri berkat dengan percepatan, Tuhan memberi berkat dengan suddenly. Tuhan sedang mempercepat waktunya karena nggak lama lagi udah tahun baru Israel lagi itu September. Kemudian, teman-teman, itu yang keren. Kemudian yang keenam, dikatakan jangan menjadi lemah, ya. Karena apa? Firman Tuhan juga katakan, ya. Kita pasti menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kalau kita lemah, mau gimana nuai, teman-teman? Orang menuai, ada panen, hasil panen nih, kita mau tuai. Itu harus dipastikan badan kita sehat, badan kita kuat, ya kan? Lah kalau kita sehat, gak kuat, jasmani, jiwa rohani, gimana mau panen, teman-teman, ya? Mungkin kalau kita lemah, letih, lesu, berbeban berat, terus ogah juga datang sama Tuhan, gak mau doa juga gitu kan. Mungkin bangun dari tempat tidur juga males, teman-teman. Ya kan, gimana mau menuai? Hasil panen kita padahal udah siap. Gimana mau menuai? Jadi pastikan kita jangan menjadi lemah. Ya, karena sudah sangat dekat. Ya, di depan mata kita nih. Ya, kemenangan kita, jawaban doa kita, janji Tuhan siap ya untuk direalisasikan. Ya, teman-teman. Kemudian, apa yang Tuhan minta hari-hari ini, teman-teman? Ya, yang Tuhan itu adalah jelas banget, ya. Minta lebih lagi iman, pengharapan akan Dia diperbesar, dipurnakan, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memegahkan perkara-perkara yang besar, ya. Ini seperti Cilingling dapat perkara mujizat yang besar, teman-teman ya. Kenapa? Imannya kuat, ya, pengharapan kasih akan Tuhan besar. Kita bisa minta, teman-teman ya, karena semua juga adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kita minta doa, minta, jangan cuma satu kalimat udah pindah lagi ke tempat lain, jangan. Ngotot minta di situ, teman-teman ya, sampai dikasih. Saya kalau ngomong nih, Tuhan ngomong ini, Tuhan terima kasih, hari-hari ini kau menambah-nambahkan, menyempurnakan iman, pengharapan, kasihku akan engkau. Terus engkau sempurnakan Tuhan, terus engkau tambah-tambah Tuhan, terus kau sempurnakan Tuhan, terus, lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu kalau minta, teman-teman ya. Seperti orang ngegedor pintu yang kayaknya nggak dibuka-buka, tapi terus digedor ya, sampai dibuka, sampai dapat. Otot tuh ya, teman-teman, Tuhan senang sama yang seperti itu. Kemudian, ini jelas banget ya. Karena waktu saya melakukannya, saya langsung mendapatkan satu jawaban doa yang walaupun mungkin gak spektakuler, tapi menurut saya aneh ya. Kok biasanya nggak jawab, kok kali ini dijawab gitu. Sama adalah teman saya gitu kan, yang kayaknya kalau di WA tuh kayaknya, susah banget jawab gitu kan. Tapi saya senang. Kemarin waktu saya ngelakuin yang Tuhan suruh ini, dia langsung jawab WA, teman-teman. Dan jawabannya membuat hati saya sukacita ya, teman-teman. Apa, teman-teman? Lepaskan pengampunan. Nah, mungkin teman-teman ngomong, saya emang nggak dendam. Ingat lagi, teman-teman, mungkin kita melepaskan pengampunan, tapi baru setengah. Roh Kudus kemarin ingetin saya, susah lepaskan pengampunan. Saya ngomong, Roh Kudus, saya kan nggak pernah dendam ya sama orang. Itu kan, kalau bikin saya sedih, kecewa, saya langsung lepasin pengampunan. Tapi Roh Kudus ngomong, kan saya tahu hati kamu. Kamu baru lepasin pengampunan, baru setengah loh, urusan. Akhirnya saya lakuin. Makanya saya bisa bikin. Kalau saya belum lakuin, saya nggak berani bagiin ya, teman-teman. Jadi langsung saat itu declare. Dalam nama Tuhan Yesus, aku deklarasikan, aku melepaskan pengampunan dengan segenap hatiku tanpa kecuali terhadap si Anu, si Anu, si Anu. Sebut namanya, teman-teman. Dan aku berdoa, Tuhan, kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Ingat cerita Ayub, teman-teman ya. Waktu dia melepaskan berkat untuk teman-temannya, mengampuni teman-temannya, itu keadaan dia dipulihkan. Ya, dan yang terakhir, teman-teman, terakhir ya, lepaskan cara-cara bisnis yang selama ini salah. Balik lagi ya, ini sama dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri ya. Pikir bahwa, aduh, kalau bisnis bohong dikit, nggak nipu dikit, gue nggak akan cuan, nggak akan bisa. Selama ini cuan tuh karena didasarkan dengan kebohongan, didasarkan dengan sedikit nipu. Nah, teman-teman percaya, di hari-hari ini, di tahun 2026 menuju 2027, cara ini nggak bisa dipakai lagi. Gak bisa, teman-teman, gak bisa 100% harus apa? Ngandelin Tuhan. Ngandelin Tuhan 100%. Itu aja ya, teman-teman ya. Jadi jangan lupa
Angkat kepalamu sebab keselamatanmu sudah datang. 1 Korintus 2 ayat 9, terus-menerus ingat. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengubah ratapan menjadi tari-tari. Tuhan membuka kain kabung gantikan dengan jubah yang baru. Ya. Kemudian yang keempat, Filipi 4 ayat 19, ya, Allahku akan mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kemudian yang kelima, Tuhan akan menjawab doa kita dengan berkat yang besar secara sekaligus dengan percepatan secara tiba-tiba, ya. Kemudian yang keenam, kita pasti menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi pastikan kita selalu sehat, kuat jasmani, rohani, jiwani di dalam Tuhan. Ya, teman-teman ya, minta iman, pengharapan, kasih yang kuat akan Tuhan. Lebih lagi, lepaskan pengampunan, lepas cara-cara bisnis dan yang salah, lepaskan mengandalkan kekuatan diri sendiri dan 100% ngandelin Tuhan ya. Maka semua ini akan kita nikmati secepatnya. Makasih ya teman-teman untuk sore malam yang indah ini. Terima kasih Ciringling untuk waktu dan kesabarannya. Kiranya semuanya hanya bagi rahmat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih kepada Ibu Susan Yulianti yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita, pesan-pesan Tuhan buat kita semuanya. Anda yang tadi belum mendengarkan sungguh-sungguh, ya, bisa kembali lihat di YouTube. Di YouTube-nya Menara Doa Grace Ministry. Anda bisa lihat di situ diulang-ulang lagi supaya kita semakin mengerti dan kita melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Susan Yulianti dengan kekuatan kesehatan panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Terima kasih Ibu Susan yang sudah mau sharing firman Tuhan di tempat Zoom kita. Semangat, Tuhan pakai semakin luar biasa. Ya, semakin Tuhan tambah-tambahkan hikmat, makrifat, dan pengurapan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan berkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ada di tempat. Ibu Gembala Feben ini. Ya, Cik. Ya. Silakan Ibu Gembala berdoa buat firman Tuhan. Anda. Sudahkah Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan dengan benar dan baik? Biarlah Roh Kudus akan mengerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita memiliki Roh Kudus, maka cara hidup kita yang lama salah tidak kita pertahankan, kita harus berubah. Haleluya, supaya ke depannya kita semakin berkenan kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Haleluya. Glory, terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa bersama seluruh jemaat PD Grace Ministry Zoom pada malam hari ini. Tuhan sudah membentangkan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Supaya Bu Susan ini Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena hamba-Mu masih muda, dengan energi penuh, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga boleh ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, semoga kiranya pelayanan ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat untuk kami semua. Tuhan berkati suami istri, berkati rumah tangga hidup nikahnya, berkati anak-anaknya. Tuhan juga berkenan memberkati bisnisnya, usaha pekerjaan. Tuhan, terima kasih. Engkau berkati dimanapun hamba-Mu berada. Di situ ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih. Kami memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami juga mau belajar untuk melakukannya. Taat dan menjunjung tinggi akan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kami tidak keluar dari koridor firman-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan senantiasa pegang kendali seluruh kehidupan kami. Lewat usaha pekerjaan, rumah tangga, bisnis, untuk masa depan yang baik.
Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu Cik Ling yang Tuhan percayakan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam PD Grace Ministry. Baik pelayanan di Onset, Hotel Miswan, Tuhan pelayanan di Menara Doa. Tuhan, hamba tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa capek. Walaupun toh satu saat pernah lelah, tapi hamba-Mu tidak pernah berhenti, terus mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan di atas bahunya. Tuhan kiranya memberikan ekstra kekuatan, kesehatan, akal budi karunia ilahi, sehingga pelayanannya semakin diberkati, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, dengan kesabaran dan kesetiaannya, Tuhan akan membawa hamba-Mu Cik Ling terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Karena kami percaya setelah tugas ini selesai, hamba-Mu dapat selesaikan sampai garis finish, maka ada upah yang sedang menanti pada dirinya untuk dipercayakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak cucu mantu, baik mereka yang ada di luar kota, di Surabaya dan sekitarnya, bahkan yang ada di luar negeri. Tuhan melawat dan menjangkau, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Walaupun mereka di tempat yang jauh sana, tapi Tuhan selalu ada. Karena doa seorang mama, seorang mami yang senantiasa mendoakan anak-anaknya, maka Tuhan sangat mendengar dan peduli. Terima kasih Bapak di dalam surga. Engkau berkati kesehatan hamba-Mu, Engkau berkati pelayanan untuk haleluya baksos. Tuhan, Engkau mau senantiasa sertai apapun yang dibutuhkan untuk melengkapi kunjungan ke beberapa panti, jumpo maupun panti. Oh Tuhan, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang terlantar, biar mereka senantiasa mendapatkan berkat pemeliharaan Tuhan. Lewat hamba-Mu, banyak anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh menyalurkan berkat-Nya untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka Tuhan senantiasa peduli atas jerih lelah hamba-Mu. Tuhan telah memperhitungkannya. Terima kasih Tuhan segala pengorbanan para sponsor, donatur. Oh Tuhan, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta sesama, maka Tuhan berkenan melimpahkan berkat Tuhan dalam usaha pekerjaannya, bisnisnya, proyeknya, masa depan keluarganya, hamba serah dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu. Haleluya, bukan saja di kota Surabaya dan sekitarnya, tapi Tuhan berkenan, Tuhan percayakan pelayanan sampai di luar kota. Tuhan menjaga, melindungi hamba-Mu. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih. Urapan otoritas surga melengkapi pelayanan hamba-Mu dengan kuasa-Nya yang besar. Haleluya, berdaulat atas pribadi dan pelayanan hamba-Mu beserta keluarganya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu. Haleluya. Engkau senantiasa tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Ibu Eeng, Ibu Tuhan Tuhan juga Bapak Sucahya. Tuhan, Engkau mau jamah apapun sakit penyakitnya, oleh kuasa darah dan pilur Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan kembali sehat, sehingga mereka boleh semakin giat memuliakan nama Tuhan, beribadah dengan benar. Tuhan ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kami masing-masing, agar kami mendapatkan kemurahan dan kasih karunia Bapa. Terima kasih yang susah tidur, yang lemah kuatkan. Oh Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati mereka yang sedang ada masalah dalam keluarga, rumah tangga, antara orang tua dan anak-anak, antara suami istri. Tuhan pulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis roh jahat yang merongrong pikiran dan hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan berkati Kohos, Bapak Julius, Tuhan, Engkau berkati
Tuhan, kedua orang tuanya, Tuhan juga kedua adiknya kami serahkan. Bahkan masa depan Tuhan kirim seorang, oh Tuhan, tulang rusuk untuk mendampingi. Tuhan, Engkau senantiasa bawa kehidupan hamba-Mu untuk menikmati apa yang dia sedang perjuangkan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya diberkati, diberikan kelancaran dan kesuksesan. Demikian juga hamba-Mu David Tuhan, haleluya, Engkau memberikan pertolongan dan kemurahan, jamah, kuasa darah dan bilur Yesus, sehingga seluruh organ tubuhnya boleh mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Sehingga hamba-Mu David boleh senantiasa semakin giat untuk mencari kerajaan surga dan setia dalam mengabdikan hidupnya untuk Tuhan memberikan waktunya yang sedikit untuk membantu dalam ibadah Zoom. Tuhan, sebagai co-host, Tuhan berkati istrinya yaitu Sylvia, juga kami berdoa untuk anak-anaknya. Tuhan lindungi rumah tangga nikahnya, Tuhan, hamba-Mu David bersama istri. Tuhan, supaya semakin mereka harmonis di dalam kasih Bapa, pekerjaannya terus lancar, Tuhan, usahanya semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk beberapa hamba-hamba-Mu, baik yang hadir pada malam hari ini, bahkan yang tidak bisa hadir, mungkin ada kesibukan, ada pelayan di luar sana, maka Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan-Mu yang ajaib dimanapun mereka berada. Berkati seluruh jemaat yang dilayani, berkati segala aktivitasnya, profesinya, Tuhan berkati juga bisnisnya, berkati semua perjuangan pergumulannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan ekstra kekuatan penghiburan dari Roh Kudus. Sehingga, Tuhan, haleluya, merasa sendirian bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bagi setiap yang berseru akan nama Tuhan, mereka terus mengalami penyertaan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar akan Tuhan dilanjutkan pelayanan oleh hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan memberikan ekstra kekuatan, kemampuan, kesehatan sampai selesai ibadah Zoom malam hari ini. Apapun sudah hamba-Mu sampaikan lewat doa, nubuatan ataupun pesan Tuhan, kami yakini, kami percaya datanglah yang terbaik dari Tuhan dan mujizat itu dinyatakan. Doa-doa dari firman-Mu itu akan terbukti bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih semua berkat pertolongan dan pemeliharaan hari berganti hari. Dan apabila sebentar kami boleh selesaikan tugas pelayanan dan ibadah kami malam hari ini untuk memasuki malam yang teduh, untuk istirahat, sehingga kami boleh mengalami penyertaan Tuhan. Bisa haleluya, sampai besok pagi kami boleh kembali bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, dapat menghirup udara yang segar. Tuhan memberikan ekstra kekuatan kami mulai hari berganti hari dengan segala aktivitas kami. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, izinkan kami untuk menadah tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan berkat-berkat ilahi surgawi, kebahagiaan, ketenangan, kesehatan, pemulihan terjadi, bahkan keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan. Itulah janji Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati si Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doa pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan panjang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan.
Puji Tuhan, terima kasih Cik Lingling. Selamat lanjut melayani. Semangat, Emmanuel. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, Yuk, mari Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Semua memuji menyembah Tuhan. Dibuka mic-nya Bu Elita, mic-nya bisa langsung dibuka. Ya, Shalom, shalom Cik Ling, shalom semua. ya Ibu Maaf, Elita saya Sari. mau nyaksino cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, pertolongannya Tuhan buat saus-saus saya Elita Sandra. Karena kita nggak boleh menahan mukjizat Tuhan yang terjadi ya. Ini kemarin Cik Ling, saus-saus saya telepon Elita Sandra, ngasih kabar kalau semua Tuhan lewat Cik Ling Ling itu benar-benar terjadi. Jadi kan itu waktu diagnosanya dokter juga dokter yang lain-lain yang lihat hasilnya itu kan memang kankernya ganas. Jadi istilahnya tuh bahaya. Nah, kemarin itu waktu kontrol itu dokter mukjizat Tuhan tuh terjadi ya benar-benar melalui hambanya Cik Lingling ini. Sosok saya cerita tuh benar-benar nggak ada, sudah disembunyikan Tuhan lewat tangan dokter diambil kan waktu itu nubuatnya Tuhan terus dijamah Tuhan lagi kalau enggak bahaya pokoknya udah berhenti. Nah, kemarin waktu ke dokter itu sampai dokternya, maaf ya, ini kan dokternya dari seberang ya. Dari sampai alhamdulillah ini anu apa tumornya tuh nggak ganas dan sudah ndak ada. Puji Tuhan, sudah ndak ada. Jadi benar-benar lewat link-link yang Tuhan pakai itu benar-benar penyakitnya diangkat itu benar-benar jalan tidak ada yang katanya jalan-jalan kayak ular-ular apa guget-guget jalan-jalan itu ndak ada, benar-benar ndak ada. Jadi dokternya sampai ngomong ini sudah hilang, nggak ada sama sekali. Dan dokternya cuma ngasih PR gitu satu, cuma minta badannya digemukkan. Jadi mukjizat Tuhan itu terjadi, benar-benar lewat kuasanya dinyatakan buat saya, kesembuhan terjadi lewat Cik Ling Ling Kamsia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Cik Ling. Semua yang disampaikan Tuhan tuh benar-benar nyata. Terima kasih Cik Ling, Tuhan memberkati. Maaf kalau saya jadi perantara sosok saya karena sosok saya Elita Sandra ini anu apa tuh gugup kalau ngomong takut nanti salah gitu karena derdek. Mm-mm. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kesaksian yang luar biasa. Terima kasih buat Ibu Elita Sari Darmawan yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Tuhan Yesus menyertai memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, Anda kalau ada di Zoom ini bukan secara kebetulan, ya. Karena Zoom kita ini bukan hanya manusia biasa. Kayak Zoom-nya saya, terus saya ngadain, ya toh, lalu saya ngajak Anda memuji menyembah Tuhan, nyampein firman Tuhan. Enggak. Ya memang itu terjadi, tapi yang berkata-kata kepada Anda bukan saya. Tetapi Roh Kudus yang berkata-kata lewat lidah bibir saya. Semuanya dari Roh Kudus. Kalau saya mengerti keadaan saudara, saya aja yang dikasih tahu kesaksian Ibu Elita Sandra, kalau dagingnya itu kan di fotonya sudah saya tunjukkan kepada saudara semua, di mana Tuhan berkata ada 3 hitam. Ternyata betul, hasil daging yang diangkat itu ada matanya 3, saudara. Saya sampai kaget, padahal saya nggak tahu apa-apa.
Tapi Roh Kudus yang mengetahui dan benar-benar tepat. Dan puji Tuhan juga Roh Kudus yang berkata kalau Roh Kudus yang sembuhkan dan beneran kankernya nggak ganas dan sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini kita ada di tengah kita Ibu Rosliana Hutagalung. Bapak Ibu ingat Ibu Rosliana Hutagalung, beliau juga kena kanker dan sudah dioperasi, bahkan masuk Zoom kita itu gundul, ya. Tapi hari ini rambutnya sudah tumbuh. Beliau sudah melayani Tuhan lagi dengan segenap hati. Masih ada teman-teman kita semua yang ada di Zoom ini yang sakit kanker, yang Tuhan sembuhkan. Ada beberapa orang yang sudah Tuhan sembuhkan, sekarang melayani orang-orang yang sakit kanker. Ibu Cecilia Andriani, Jakarta. Ibu Vera Kristianto, Jakarta. Ibu Lina Banyumasin. Mereka sembuh dari kanker. Mereka masuk ke Zoom kita, gundul juga. Dan sekarang rambut sudah tumbuh. Ya, puji Tuhan. Banyak, walaupun ada juga yang berapa yang sudah tua-tua, memang sudah waktunya pulang, mereka berangkat pulang. Ya, masih banyak lagi teman-teman kita yang sakit kanker tapi Tuhan sembuhkan. Teman kita Ibu Ida Wijayati juga Tuhan sembuhkan, sekarang tambah cantik, ya, tambah gemuk. Ya, karena ada kelepasan, ada kebebasan. Banyak lagi kalau mau saya sampaikan, satu-satu banyak yang sudah mengalami kesembuhan. Makanya kalau datang kepada Tuhan, jangan pikirkan yang lain. Berikan waktumu yang terbaik, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Berikan pujian nyembahmu yang terbaik, yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika hati Tuhan disenangkan, kita memuji menyembah Tuhan. Lawatan dan zaman Tuhan itu ada. Di dalam Zoom ini, kelihatannya di dalam ini. Tapi bisa menjangkau Anda di berbagai daerah tempat tinggal Anda. Ibu Liliani Maslim dari Australia. Udah dioperasi kankernya sembuh. Ya, puji Tuhan sekarang sudah bekerja lagi. Banyak saudara, kalau saya mau sebutkan satu-satu, banyak. Mengalami mujizat. Ibu Elan yang udah umur berapa itu? Sembuh dari saraf kejepitnya. Makanya beliau setia. Ada di Zoom kita. Ibu Elita Sandra ini umur 75 tahun loh, Ibu. Tapi Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan ajaib. Anaknya Freddy Dermawan juga sakit kanker, udah dioperasi. Ya, Tuhan sembuhkan. Sekarang wajahnya kinclong karena banyak berdoa. Dari kesaksian Ibu Elita Sandra dan Freddy Dermawan, putranya, di jamaah Tuhan disembuhkan Tuhan. Suaminya sekarang yang bernama Bapak Sucahyo Dermawan, beliau ada di Zoom kita. Kenapa? Karena beliau merasakan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Beliau juga ingin ada kesembuhan. Banyak teman-teman kita yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bapak Agus, ya, Bapak Eko siapa tuh? Lupa. Banyak, ya. Kalau yang bisa disembuhkan, saya juga bisa disembuhkan. Anda juga bisa disembuhkan. Dari segala apapun dalam aspek kehidupanmu. Mau sakit hati, ya. Sakit apapun. Sakit rumah tangga, keluarga, rohani, jasmani.